sampai di dalam kan, kalau sampai ada kesalahan gitu, tangannya goyang waktu masak atau apa gitu, pasti kan kelihatan. Jadi waktu membuat kue lapis seperti ini nggak boleh ada kesalahan. Yang ini amazing banget. Gimana pendapat teman-teman tentang cake lapis Sarawak yang cantik ini? Tulis di kolom komentar. Ayu Petri dan Met. Hai semuanya, di Indonesia sedang ramai tentang kue lapis legit. Sampai saya yang tinggal di Malaysia juga dengar. Untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini, kita kenalan dulu. Nama saya Ayu, saya sudah lebih dari 20 tahun tinggal di luar negeri. Pernah tinggal di Singapura, di Hungary, dan sekarang di Malaysia. Dan di video kali ini saya akan membahas varian dari lapis legit yang buatan Malaysia. Ada beberapa teori yang membahas tentang asal-usul lapis legit, tapi mungkin yang terkenal adalah lapis legit itu berasal dari zaman kolonial Belanda dulu. Jadi waktu itu Indonesia namanya masih Hindia Belanda kan. Karena ada banyak orang Belanda yang ada di sana dan mereka membawa kebudayaan mereka dari Eropa. Di Eropa itu ada yang namanya spit cake. Cake yang dimasak dengan menggunakan batang besi seperti silinder gitu, melingkar, dan ini dipanggang sambil diputar-putar begitu. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah Baumkuchen dari Jerman. Teman-teman bisa melihat ada lapisan-lapisan seperti pada kue lapis legit. Tentu saja kalau dilihat pakai mikroskop ya, rasanya nggak sama persis. Tapi kan ini resep kue yang sudah ratusan tahun umurnya. Kita memasak dengan tetangga yang masak saja pasti ada sedikit rasanya yang beda. Jadi memang nggak sama persis, tapi bumbu yang digunakan di Baumkuchen itu agak mirip dengan lapis legit, misalnya seperti kayu manis, kemudian kapulaga, kemudian cengkeh, kayak gitulah, mirip banget. Jadi diduga kue lapis legit ini terinspirasi dari Baumkuchen. Nah, bagaimana? Padahal nggak ada riwayat yang menceritakan kedatangan orang-orang Jerman pada waktu itu. Ya mungkin saja namanya Jerman, Belanda bertetangga, mungkin orang-orang Belanda itu yang membawa atau membuat kue ini di Indonesia, dan kemudian oleh orang-orang di Indonesia diadaptasi menjadi, waktu itu namanya disebut sebagai spekkoek ya, atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kue lapis legit. Bedanya mungkin komposisinya sudah beda, kemudian tidak lagi dipanggang di spit itu tadi, batang besi, tapi menggunakan oven. Kue yang satu ini memang enak dan mewah banget, cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Ketika orang-orang Indonesia pergi ke negara-negara tetangga, mereka membawa kue ini untuk ya dijadikan oleh-oleh itu tadi. Akhirnya sekarang lapis legit bisa gampang ditemukan di negara-negara tetangga, termasuk di Malaysia. Jadi kalau teman-teman ngecek website-website di Malaysia tentang asal-usul kue lapis legit atau cake lapis, mereka bilangnya begitu, pasti ada disebutkan memang dibawa oleh orang-orang Betawi yang datang ke sini. Rasanya ya mirip-mirip saja dengan di Indonesia, mungkin ada perbedaan sedikit disesuaikan dengan karakter penduduk setempat, yaitu bisa dimaklumi. Tapi di satu daerah di sini, tepatnya di Sarawak ya, sejak tahun 70 sampai 80-an setelah diperkenalkan oleh orang-orang Betawi yang datang ke sana, mereka membuat varian kue lapis ini yang sangat berbeda dari aslinya, terutama dari segi penampakan. Dan sekarang kue ini lebih dikenal sebagai cake lapis Sarawak. Saya sudah membeli dua ini. Sebelum kita buka, disclaimer dulu. Di Malaysia ada beberapa syarat untuk sebuah cake itu bisa disebut sebagai cake lapis Sarawak. Salah satunya adalah harus dibuat di daerah Sarawak. Kalau dibuat di luar, namanya mungkin bisa disebut sebagai
cake lapis ala Sarawak. Jadi sudah agak beda gitu ya. Nah, yang ini saya belinya dari sebuah toko online, Kitchen Confidante. Ini saya lihat berseliweran di berbagai website di sini, lumayan terkenal juga. Ini baru pertama kalinya saya pesen dan kabarnya pemiliknya adalah orang asli Sarawak, tapi kan tokonya ada di Petaling Jaya, dekat dengan KL gitu. Nah, dari kemasannya cantik banget, mungil. Ini ada tulisannya Creation by Currency, itu yang punya. Di dalam ukurannya segini. Ini kemasannya top banget menurut saya, cantik. Ada motif geometrik. Ini harganya Rp68. Ukurannya 14 kali 4 kali 4,5 cm. Beratnya sekitar 130 sampai 150 gram. Dari luar kelihatan warnanya hijau polos, tapi kita lihat dulu bagian dalamnya. Hijau aja, tapi tengahnya seperti ini. Wow, motifnya seumur hidup baru saya lihat ada kue lapis yang seperti ini. Rumit banget, kita disuruh menggambar begini saja belum tentu bisa. Ini kabarnya untuk membuat satu cake lapis Sarawak dibutuhkan waktu 4-8 jam. Jelimet gitu kalau orang Jawa bilang. Ini takut merusak motifnya saking cantiknya, teman-teman. Saya potong-potong saja. Nanti sebagian kan bisa dimakan orang rumah. Nah, ini kita lihat sampai di dalam kan, kalau sampai ada kesalahan gitu, tangannya goyang waktu masak atau apa gitu, pasti kan kelihatan. Jadi waktu membuat kue lapis seperti ini, nggak boleh ada kesalahan. Rapi banget, cantik banget. Wow, ini sebuah karya seni yang luar biasa. Nah, kita sudah tahu cake lapis Sarawak sangat cantik, tapi rasanya gimana? Bisa terpisah-pisah dengan gampang gitu. Ini ya biasanya kalau ada yang kita beli di luar gitu, ada yang cake-nya itu campuran putih telurnya juga diikutkan gitu. Kalau ini rasanya hanya kuning telur, enak, tapi agak beda dengan kue lapis legit. Karena kalau lapis legit itu kan bau rempah-rempahnya berasa banget. Kalau ini lebih rasa buah-buahan, mungkin karena menggunakan selai ya. Untuk lemnya ini tadi kan pakai selai, enak kok, tetap enak banget. Dari dalamnya itu kelihatan rapi semua. Mungkin ini adalah kue lapis legit yang sudah dimodernisasi gitu ya, dengan corak yang berwarna-warni, dengan rasa yang mungkin lebih kekinian gitulah. Kalau saya lihat di toko-toko yang lain itu ada juga yang terbuat dari keju, cheesecake gitu, cheesecake tapi lapis gitu ya. Ada yang rasa red velvet, ada yang rasa coklat, macam-macam. Jadi memang dari situ beda dengan yang tradisional gitu. Kemudian ini bungkusan yang kedua agak mahal karena ini edisi khusus Chinese New Year kemarin ya saya belinya. Kayaknya sekarang udah nggak dijual lagi. Ini mungkin hari terakhir beli. Ini berat banget guys. Tuh. Nah, ini cantik banget.
bernuansa Chinese. Kita buka dulu. Wow, yang ini beneran cocok untuk bingkisan, untuk oleh-oleh gitu. Saya sengaja beli ini karena seperti ada berbagai macam varian yang bisa kita coba semuanya gitu ya. Oh, ternyata di sini dijelaskan ada apa saja di sini. Oke, kita buka ya teman-teman. Bismillah, cantik banget. Jadi sayang mau membuka. Ada 7 macam cake di sini. Yang pertama ini prism atau prisma ya, yang segitiga. Ini yang prisma. Kalau beli satuannya ya pasti batangannya akan berbentuk prisma segitiga ya, seperti ini. Ukurannya agak mini. Saya baru pegang beberapa kali saja, ini terlihat berminyak teman-teman. Menurut komposisinya memang terbuat dari butter asli dan juga kuning telur asli. Kebayang teman-teman bikin lapisan warna-warni, dipotong-potong, kemudian dilem jadi satu pakai selai, kemudian ditutup dengan lapisan yang tipis ini. Lapisan kulitnya itu saja setipis ini. Kulitnya agak beda, lebih lentur. Mungkin komposisinya juga beda. Terus ada tulip dan warnanya ada kuning, ada hijau. Yang ini amazing banget. Untuk mendesain seperti ini pasti nggak gampang. Terus mengeksekusinya juga pasti akan lebih susah lagi. Kalau melayout di tengah-tengah pasti kan kelihatan begitu dipotong. Mau dimakan sayang. Ini rasanya agak beda dengan yang tadi. Ada coklat hazelnut di dalamnya. Jadi memang agak beda. Tapi karena saya bukan penyuka coklat, yang tadi lebih enak menurut saya. Kemudian abstrak 8. Yang abstrak 8 ini sama saja seperti tadi. Saya skip saja langsung ke varian berikutnya ya. Terus ada abstrak 16. Abstrak 16. Jadi disusun dari 16 potongan cake gitu. Saya nggak bisa ngitung, jadi saya percaya saja sama tulisannya. Tengahnya potongan-potongannya seperti ini. Ada caramel brulee dan selai apricot. Jadi memang ada bedanya antara satu rasa dengan yang lain. Tadinya saya pikir yang beda cuma warna dan motifnya saja. Ternyata ada sedikit perbedaan. Lumut steam cake karena memang penampakannya seperti lumut ya, warnanya. Rasanya seperti pandan dicampur dengan kaya. Sesuai dengan judulnya gitu, enak banget. Lebih manis kalau dibanding yang lain menurut saya. Ini belacan steam cake atau karamel kaya. Belacan itu sama dengan terasi. Namanya saja belacan tapi tidak mengandung terasi ya teman-teman. Karamel dengan kaya. Kaya itu seperti selai khas sini gitu ya, dibuat dari santan. Ini lebih empuk dari yang warna-warni. Lembut tapi ada karamelnya. Interesting. Klasik tradisional lapis. Ini yang paling berminyak. Nah kan tangan saya tuh sampai basah ya, jadi ini seperti resep kuno dulu ya, berminyak banget. Nih teksturnya rapi banget, nggak tahu ada berapa lapis, banyak pokoknya. Dilihat dari sudut manapun tetap kelihatan rapi.
Ini baru berasa rempah-rempahnya. Berminyak itu untuk kue lapis legit ya, ujian kan. Kue lapis yang mahal itu kan pasti berminyak ya. Saya kira sesuai dengan harganya, semuanya enak banget. Cuma tergantung selera kita pribadi, yang paling enak itu yang mana gitu. Kalau yang ini mungkin lebih nostalgia ya, seperti masa kecil saya dulu kalau makan lapis legit itu ya rasanya seperti ini, ada bau rempah-rempahnya. Oke, enak. Kalau yang ini saya terlalu manis, menurut saya ini terlalu manis. Tapi mungkin untuk orang yang lebih suka manis juga it's okay. Kemudian yang ini mau dimakan sayang karena motifnya cantik banget. Tapi terus terang saya paling suka yang ini, yang Prisma atau ini dua-duanya enak banget menurut saya. Dicemil-cemil gitu. Karena saya paling suka kue lapis kalau pakai selai. Kalau yang pakai coklat, susu kental manis gitu saya kurang cocok ya. Jadi ini juaranya untuk saya, menurut saya gitu. Nah, exciting banget nggak sih teman-teman? Dari satu produk kuliner, kita masih bisa memvariasinya, membuat nilai tambah pada makanan itu sendiri. Dugaannya tadi kan lapis legit asalnya dari Baumkuchen. Kita bikin lapis legit. Dari lapis legit ternyata masih bisa diturunkan menjadi cake lapis Sarawak seperti ini. Semuanya enak. Semuanya special, tergantung selera kita masing-masing, dan yang jelas kita harus saling menghargai. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.